Assalamualaikum narasumber. Ini dia yang ditunggu-tunggu, CCTV 2 lensa dari G-Lens. Kemarin banyak banget yang request CCTV ini. Saya dibikin penasaran apa sih istimewanya dari CCTV G-Lens GWP 2002 lensa. Oke, next kita bahas. Let's go! Ini dia barangnya, di box tertulis 3 megapiksel G-Lens Security. Tipenya pancit kamera yang bisa tengok atas bawah kiri kanan. Untuk operasional membutuhkan jaringan Wi-Fi. Punya 2 lensa, CCTV ini adalah upgrade dari GWP 2000 yang pernah kita review. Di samping box ada beberapa fitur unggulan dari CCTV 2 lensa G-Lens. Kita cobain semua fiturnya. Untuk aplikasinya pakai P6s Lite. CCTV G-Lens sudah resmi, sudah ada izin postel. Oke, next kita unboxing ada apa aja di paket pembelian. CCTV ini baru aja launching kemarin, jadi belum lama, sekitar seminggu yang lalu. Masih fresh, masih grass. Ini dia yang kita dapatkan di dalam box. Yang pertama, kita mendapatkan kartu garansi. Lalu kita mendapatkan buku manual pemakaian. Suka baca nggak buku manualnya? Selanjutnya kita mendapatkan kabel USB yang sudah pakai Type-C. Nggak mau kalah sama HP, pakai tipe Type-C. Kita dapat juga adaptor 5 volt 1,5 ampere. Nggak ketinggalan kita dapat skrup dan pisar yang udah dilengkapi dengan bracket. Udah include di paket pembelian, nggak usah beli lagi. Yang utama, kita mendapatkan CCTV 2 lensa GWIP 2000DL. Kita coba bahas desain dan built-in quality. Kita lepasin dulu guys pengamannya, bisi poho. Pernah tuh review nggak dilepasin, ternyata hasilnya burem. Pengamannya belum dilepas. Kelihatan kan desainnya? Keren banget. Untuk kameranya pakai CMOS sensor dengan ukuran 1/4 dengan 2 lampu LED tambahan. Posisi mikrofon di bagian atas. Bahan plastiknya bagus, glossy. Kayak CCTV mahal yang harganya 1 juta, padahal harganya cuma 300.000. Dengan lampu LED, rekaman tetap berwarna walaupun malam hari. Spesifikasi lensa bagian bawah juga sama. Nggak beda dengan kamera pertama. Bahan casingnya dari plastik ABS. Saya ketok-ketok ini aja cukup tebal plastiknya. Di bagian kiri dan kanan ada logo G-Lens Security. Lanjut ke bagian belakang ada speaker untuk two-way audio. Ada lubang untuk port USB tapi belum ada untuk kabelan RJ45. Label produk nempel di bagian belakang kayak ponsel. Kelihatan premium gitu. Dari segi desain saya kasih nilai 95, oke banget. Di bagian bawah ada anti-slip dan juga satu buah lubang untuk bracket. Bracketnya kuat nggak letoy? Saya cobain di plafon fix nggak goyang. Lalu nyobain anti-slipnya di meja nyepot nggak geser. Gimana cara pasang kartu memorinya? Gampang banget. Tinggal geser aja kameranya ke atas. Di sini ada tombol reset dan juga satu slot untuk kartu memori. Support sampai 128 GB. Posisinya dibalik seperti ini, saya pakai SanDisk Ultra. Kalau udah dibalikin aja posisi kameranya. Ini dia spesifikasi CCTV 2 lensa G-Lens GWP 2000 DL 3 megapiksel dengan harga kisaran 300.000. Oke, next kita lanjut ke cara pairing dan instalasi. Aplikasinya pakai P6s Lite, kita masuk ke aplikasi, lalu kita tambahkan perangkat. Kalau udah, kita scan barcode yang ada di belakang CCTV. Kalau udah di-scan, kita tunggu sebentar, langsung masuk ke aplikasi. Di sini disuruh untuk masukin power, lalu reset CCTV, kita tekan aja 3-5 detik. Kalau udah di-reset, kita tunggu sebentar, CCTV-nya lagi rebooting. Kita next saja, di sini kita pilih yang koneksi Wi-Fi. Bisa aja pairing pakai AP hotspot, tapi langkahnya cukup panjang. Pakai cara mudah dulu. Langkah selanjutnya kita hubungkan ke SSID Wi-Fi rumah. Nanti muncul barcode, selanjutnya kamu scan aja barcode ke CCTV. Kalau udah berhasil, kita next aja, kita tunggu sampai koneksinya selesai. Yakinkan jaringan Wi-Fi di rumah kamu stabil. Next, tinggal dipilih aja lokasi CCTV. Langsung masuk ke aplikasi, kita pilih CCTV yang tadi udah di pairing. Oke, next berhasil. Caranya gampang kan? Nggak ribet. Kita cobain menu dan fiturnya ada apa aja. Bagian atas ada logo Wi-Fi dan juga setting. Logo speaker untuk mendengarkan suara CCTV, lalu rekam layar. Ada juga screenshot yang nantinya akan disimpan di memori internal handphone. Ingat ya, disimpannya di memori internal handphone, bukan di kartu memori. Fitur ini aktif saat aplikasinya dibuka. Gimana suara speakernya? Dengerin sendiri. Tes suara CCTV 2 lensa dari G-Lens GWIP 2000DL. Suaranya sangat jelas, volumenya pun bisa kamu atur. Gimana menurut kamu, apakah suaranya oke?
Punya resolusi 3 megapiksel, kamu bisa juga pilih SD atau LD. Udah support pengaturan PTZ yang bisa berputar 355 derajat dan atas bawah 90 derajat dengan FOV 110 derajat. Yang bergerak atau berputar itu adalah kamera yang pertama, yang atas, sedangkan kamera yang bawah adalah statis. Ada tombol reposisi, jadi kalau diklik kamera akan bergerak atau patroli sebentar. Memori adegan bisa menyimpan sampai 6 memori. Kalau diklik akan bergerak ke tempat memori adegan yang sudah dipilih. Sudah mendukung zoom sampai 16 kali. Sangat detail sampai daki pun bisa kelihatan. Di bagian pojok kanan bawah ada menjelajah, tapi saat diklik tidak bisa membuka jelajah. Mudah-mudahan nanti ada update. Pengen dipasang di plafon rumah? Bisa banget, tinggal diklik image aja. Otomatis gambarnya akan terbalik. Caranya gampang, tinggal sekali klik. Zaman sekarang motion tracking perlu banget. Kamu bisa klik aja langsung di layar utama. Sudah dilengkapi lampu pintar yang bisa kita setting manual ataupun otomatis. Rekaman tetap berwarna walaupun malam hari. Bisa aktif juga berdasarkan motion detection ataupun sound detection. Penyimpanan rekaman bisa kamu pakai kartu memori, bisa juga pakai NVR. Menariknya bisa tetap rekam walaupun Wi-Fi-nya off. Lebih tenang karena tetap rekam walaupun jaringan Wi-Fi kamu ada masalah. Speed playback bisa sampai 8 kali. Biar lebih detail, tampilan layarnya bisa landscape dengan tampilan layar utama yang lebih besar. Sedangkan kamera yang kedua ada di pojok kanan atas yang lebih kecil ukurannya. Bisa dipilih tampilan layar kamera 1 atau kamera 2. Masuk ke menu pengaturan. Tampilannya lebih baru dan lebih fresh dibandingkan versi lama. Ada tentang perangkat, pengaturan waktu, dan juga pengaturan audio. Mau komunikasi satu arah ataupun dua arah, tinggal dipilih aja. Fitur yang jarang dimiliki CCTV lain yaitu pengaturan volume mikrofon maupun pengeras suara. Bisa kamu atur volumenya, HD pisan. Di menu alarm banyak banget pengaturannya. Ada pengaturan alarm human detection dan alarm humanoid atau human detection. Sensitivitas bisa diatur dan juga bisa bikin jadwal. Kapan alarmnya bisa aktif? Nggak cukup sampai di situ, sudah ada area aktivitas juga. Tinggal tarik 4 sudut mau ditempatkan atau lebih fokus kemana human dan motion detectionnya. CCTV kamu nggak ada sirenenya, udah ketinggalan zaman. Di sini udah lengkap. Kalau terdeteksi gerakan atau suara, sirenenya langsung aktif. Ini suara sirine 90%, belum 100%. Saat sirinenya aktif, lampu pengen nyala, bisa banget. Lampu LED pintar akan berkedip kalau sirinenya aktif. Orang asing atau maling langsung ngacir. Suara sirine terlalu biasa, bisa kamu atur mau suara dogi ataupun custom. Ada maling, awas, ada maling. Push notification selain pop-up message bisa juga lewat email. Tinggal kamu hubungkan aja. Salah satu fitur yang membedakan dengan versi lama yaitu sudah support sound detection. Cocok banget jadi baby cam. Apabila ada suara terdeteksi, nanti langsung masuk ke notif handphone. Notifnya lengkap banget, tidak akan ada yang terlewat. Kalau terlalu sensitif, bisa kamu atur sensitivitasnya. Menariknya lagi, pop-up message sudah ada screenshot gambar. Langsung di-spill tuh ada kejadian apa. Masuk ke pengaturan pelacakan. Kalau kita on-kan, di sini ada beberapa pengaturan. Posisi kamera akan balik lagi ke posisi yang telah kita tentukan. Tinggal dipilih posisi adegan yang mana untuk balik lagi ke posisi semula. Pengaturan night mode udah lengkap. Ada mode pintar, cahaya lampu on terus, dan infrared. Lengkap banget, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Mau manual infrared bisa, otomatis pun bisa. CCTV pengen on-off-nya diatur jam berapa? Bisa lah. Bisa kamu atur di sleep mode. Biar lebih safety, bisa kamu atur password CCTV. Lanjut ke penyimpanan perekaman. Bisa disetting rekam 24 jam ataupun berdasarkan motion detection. Jadwal perekaman bisa kamu atur. Kapasitas kartu memori bisa sampai 128 GB. Bisa berbagi perangkat ke anggota keluarga sampai 16 perangkat sekaligus. Tutornya udah pernah dibikin, silahkan dicek. Bagian bawah ada update dan mulai ulang perangkat. Log activity message sudah lengkap di tiap CCTV yang sudah kita install. Pengaturan lain kayak kecepatan PTZ dan juga notif bisa kamu cek di sini. Nyoba monitoring pakai NVR G-Lens 9 channel lancar jaya, aman sentosa. Karena emang pasangannya CCTV G-Lens pakai NVR G-Lens. Gambar yang dihasilkan di NVR G-Lens jernih banget. Fitur palm tilt bisa berfungsi dengan baik. Nggak perlu pakai HP, di NVR kamu bisa menggunakan fitur VTZ. Gimana kalau ngezoom? Ini dia hasilnya. Kualitas gambar masih terlihat jelas. Buat fungsi yang lain kayak audio juga bisa berjalan dengan lancar. Resolusi terbaca 3 megapiksel walaupun frame rate-nya cuma 15 frame per second. Dengan video compression H265. Screenshot rekam manual pakai NVR bisa banget. Informasi perangkat terbaca lengkap. Cara koneksi ke NVR mudah, nggak ribet. Ngatur motion tracking di NVR tinggal satu klik. Hadai pisan.
Playback di NVR bisa dong. Saya pakai di rumah kapasitas harddisk 500 GB. Ini dia hasil gambar dan rekaman videonya. Kamu nilai sendiri. Sekali screenshot atau rekam gambar jadi dua ya. Yang pertama kamera 1, yang kedua kamera 2. Menurut saya gambarnya jernih walaupun gambarnya lebih close up untuk kamera pertama. Saya ambil jaraknya 2-3 meter dari kamera. Kalau kamera yang kedua lebih wide. Beda dengan kamera yang pertama. Buat pencahayaan sih oke, sudah ada lampu tambahan juga. Kualitas gambar mode infrared oke. Gambar masih terlihat jelas. Dari kamera saya lebih suka kamera yang pertama. Tadi kualitas gambar mode infrared, sekarang rekaman video. Ini adalah gambar rekaman mode infrared dari kamera yang pertama. Lalu ini kualitas video kamera kedua night vision mode infrared. Kondisi di dalam ruangan atau indoor. Saya coba pasang di plafon, hasil gambarnya bakal seperti ini. Saya coba pasang di bracket bentuk L, supaya view-nya lebih dapat untuk kamera yang kedua. Plat nomor masih terbaca jarak 10-15 meter, tanpa perlu di zoom karena emang kamera pertama lebih ngezoom. Dan ini adalah kualitas video kamera kedua. Masih penasaran? Saya coba di malam hari, hasil kualitas gambarnya masih terlihat jelas. Mau yang mode normal ataupun mode infrared, gambar yang dihasilkan cukup jelas. Mode normal udah, infrared udah, sekarang mode pintar yang pakai lampu LED. Rekaman tetap berwarna walaupun cahaya di sekitarnya redup. Oke Neps, ini dia kesimpulan pemakaian CCTV dual lensa G-Lens GWIP 2000DL 3 megapiksel. Fiturnya lebih upgrade daripada GWIP 2000 versi lama. Dengan sistem dual lensa, area pengawasannya jadi lebih luas. Kamera yang pertama bisa berputar dan kamera yang kedua statis. Menu pengaturannya lebih simpel tapi tetap lengkap. Buat motion detection, human detection, sound detection, dan juga sirenenya berjalan dengan lancar. Sudah support motion tracking yang bisa melacak pergerakan manusia. Motion trackingnya tidak lebih akurat daripada versi lama. Buat motion tracking saya lebih suka versi sebelumnya. Sudah support sound detection yang di versi sebelumnya belum ada. Model sekarang sudah pakai USB Type-C, tapi belum ada port LAN RJ45. Hasil gambar lebih bagus yang GWIP 2002 lensa, tapi lebih ngezoom. Minggu depan kita bakal review CCTV yang baru lagi. Tungguin aja, jangan lupa di like, share, dan subscribe dulu dong. Jangan lupa sedekah, hatur nuhun, wassalam, hade pisan, mantap.